Bapak Sunda Nugroho selaku Kepala Desa Sumberjo. Waktu dan tempat kami haturkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Pak Camat atau Pak Sekcam yang mewakili Babinsa, Babin Kamtimas, BPD, LP2MD beserta anggotanya yang saya hormati, Pak RT dan tokoh masyarakat, dan juga pendamping lokal desa Mas Prianto. Tidak lupa rencang-rencang perangkat desa yang sangat saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang musyawarah desa khusus insidentil penetapan calon penerima BLT dana desa tahun anggaran 2020. Namun sebelum kita memasuki ini, perlu kita ketahui bahwa seperti yang sudah kita sepakati tadi di Musrenbangdes, bahwa desa menganggarkan untuk BLT DD yang jumlahnya 270 juta. Itu dibagi menjadi 150 KK, per KK mendapatkan 600.000 rupiah kali 3 bulan. Memang sangat berat bagi Pak RT dan juga tokoh masyarakat di lingkungan panjenengan yang ikut musyawarah untuk mencari data calon penerima BLT tersebut. Beberapa kali dari desa dikembalikan lagi. Karena apa? Nyun sewu Pak Sek, data dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat datangnya juga tidak bisa bersamaan. Itulah alasannya kenapa data dari panjenengan mesti dibalik yang melih. Itulah alasannya karena data dari kabupaten dan juga dari provinsi maupun dari pusat itu tidak bersamaan. Lain jenengan pun ngumpulke data, ngerti-ngerti data ke kabupaten teko. Ki untuk bantuan iki Pak, padahal aturannya tidak boleh double. Akhirnya data kembalikan lagi ke Pak RT. Kemudian Pak RT sudah mengumpulkan ke desa, datang lagi data dari provinsi. Akhirnya dikembalikan lagi ke Pak RT. Datang lagi data dari pusat. Itulah kenapa jadi kami dari pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak RT dan juga tokoh masyarakat yang ikut musyawarah di tingkat RT panjenengan. Mudah-mudahan jerih payah panjenengan menjadi amal kesayangan panjenengan untuk kedepannya, amin Allahumma amin. Kemudian lanjut Mas. Nah, dasar hukum penentuan BLT DD ada Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dan juga ada PMK nomor 40 garing PMK .07 garing 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 2005 garing PMK 07 garing 2019 tentang pengelolaan dana desa, dan juga ada surat Dirjen PPMD Kemendes PDTT nomor 9 garing PRI 004 garing 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT DD, dan juga ada surat edaran Bupati. Perlu penjenengan ketahui, semua dasar hukum ini ada kaitannya. Yang pertama ada di Permendes, ada di PMK, ada di Dirjen, ada di surat edaran Bupati. Permendes juga mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa, yang mana di tahun sebelumnya, di tahun 2019 sudah ditetapkan prioritas tentang penggunaan dana desa di tahun 2020, yang mana prioritasnya itu adalah pembangunan dan juga pemberdayaan. Namun karena ada wabah pandemi virus corona tersebut, maka Permendes itu dirubah menjadi Permendes nomor 6 tahun 2020. Kemudian untuk mengatur penggunaan dana desa diatur oleh Permendes, dan untuk mengatur pengelolaan keuangan diatur oleh Menteri Keuangan Negara, yaitu tentang pengelolaan
dana desa. Di sana ada kriteria, ada jumlah yang harus dipatuhi oleh desa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sek tadi bahwa setiap desa itu jumlahnya tidak sama. Dana desa di setiap desa jumlahnya tidak sama. Yaitu yang mengatur jumlah itu ada di Menteri Keuangan. Untuk desa yang dana desanya di bawah 800 juta itu maksimal hanya 25%. Kemudian untuk dana desa antara 800 sampai 1,2 M itu 30%. Kemudian untuk dana desa di atas 1,2 itu 35%. Jadi nanti jenengan nggih ampun mari, soalnya di Kecamatan Mondokan itu ada untuk 1,2 enten mboten Pak Sek? Ada 2 desa. Yang 1,2 di Kecamatan Mondokan itu ada 2 desa. Jadi desa itu bisa mengambil maksimal 35%. Jadi untuk jumlah penerima BLTDD setiap desa itu berbeda-beda tergantung dari pagu dana desa yang ada di desa masing-masing. Dengan pembagian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang 25%, ada yang 30%, ada yang 35%. Namun untuk di desa Sumberjo karena pagu dana desa itu antara 800 sampai 1,2 jadi 30%. Untuk maksimalnya itu 150 KK di desa Sumberjo. Itu maksimal. Monggo nanti bisa panjenengan bersani dari jumlah tersebut. Kalau memang itu belum mencapai 150, jenengan mau maksimalkan 150 bisa, jenengan tetapkan seandainya 145 juga bisa. Itu tergantung di kesepakatan panjenengan. Karena di aturan Menteri Keuangan itu adalah maksimal. Jadi yo nek dipentoke 30% oh gak dipentoke yo ora popo. Tetapi kita juga harus menganggarkan yaitu 150 KK. Karena apa? Kemarin data dari panjenengan dari Pak RT yang sudah masuk ke desa, setelah diverifikasi ternyata ada 1 atau 2 calon penerima itu tidak masuk kriteria. Karena apa? Ada yang masuk di data BST, ada yang PNS, ada yang masuk BPNT. Jadi kemarin yang ada ditandai merah itu yang bersangkutan mungkin masuk BST, mungkin beliau adalah mungkin PNS atau apa. Yang jelas itu untuk aturan di pemerintah desa tidak memenuhi syarat. Kemudian lanjut Mas. Ini tadi perubahan prioritas penggunaan dana desa. Monggo lanjut. Tahapan Musdesus. Yang pertama kita melakukan pendataan calon penerima BLTDD oleh relawan COVID-19. Itu sesuai dengan Surat Menteri Desa nomor 1261 garing PRI 004/2020 dan Surat Dirjen PPMD nomor 9 PRI 004/2020. Pendataan melalui oleh relawan COVID sesuai dengan SK Kepala Desa Sumberjo bahwa untuk relawan COVID di Desa Sumberjo, Pak RT se-Desa Sumberjo masuk dalam relawan COVID-19. Jadi untuk pendataan, karena menurut aturan dari Permendes pendataan berbasis RT, sehingga kami dari pemerintah desa meminta tolong panjenengan untuk mengirimkan data calon penerima BLTDD. Dan semoga ini nanti bisa disepakati sehingga untuk bantuan BLTDD tersebut bisa dilaksanakan dengan secepatnya. Kemudian melakukan rekapitulasi hasil pendataan relawan COVID-19 sebagai materi Musdes. Itu sudah ada rekapitulasi, nanti yang menyampaikan adalah pimpinan rapat yaitu Ketua BPD. Ketua BPD mengundang peserta Musdes
pada hari ini sudah dilaksanakan. Moga lanjut Mas. Nah, ini Permendes nomor 6 tahun 2020. Niki namung kula cuplik bagian kriteria penerima calon BLTDD. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa BLT dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang menerima BLTDD merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program Keluarga Harapan atau PKH dan juga BPNT dan juga kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota yang rentan sakit menaun atau kronis. Ini adalah sebagai dasar desa untuk menentukan calon penerima BLTDD. Di sini sudah jelas bahwa calon penerima BLTDD itu adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau yang tidak mendapatkan PKH atau BPNT. Jadi kita tetap melakukan prioritas bahwa yang kita data adalah yang keluarga miskin terlebih dahulu. Kemudian lanjut. Ini juga menjadi dasar kami. Khusus untuk nomor 3 BLTDD desa diatur sebagai berikut. Bahwa dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin. Sasaran penerima BLTDD adalah keluarga miskin non PKH, bantuan pangan non tunai, kehilangan mata pencarian, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau menaun. Jadi dari aturan Permendes, dari bupati atau manapun aturannya tetap sama. Kita utamakan yang keluarga miskin terlebih dahulu. Kemudian mekanisme pendataan yang sudah panjenengan laksanakan, yaitu pendataan berbasis di tingkat RT, sehingga data dari panjenengan sudah masuk ke desa, dan insya Allah ini nanti akan dipaparkan oleh pemimpin rapat untuk disepakati bersama. Monggo lanjut Mas. Ini dari surat edaran bupati. Di sana di tingkat kabupaten ada tambahnya, yaitu keluarga di luar pemegang kartu Saraswati Menur. Karena kartu Saraswati Menur ini yang punya hanya Kabupaten Sragen. Kabupaten yang lain tidak mempunyai kartu Saraswati Menur. Mungkin mereka punya program kesehatan lain tetapi namanya tidak Saraswati Menur. Tetapi dari kabupaten pun juga tidak akan meninggalkan atau melanggar peraturan yang ada di atasnya. Tetap dimasukkan, yaitu masuk kriteria penerima bantuan sosial dengan urutan prioritas 1 miskin non DTKS. Itu tetap di urutan yang pertama. Jadi kemudian ada buruh yang kehilangan yang di PHK, ada pedagang UMKM yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, dan juga ada pekerja informal, ada yang keluarga rentan sakit, ada yang perantau terdampak dan tidak mendapatkan penghasilan di Sragen dengan surat keterangan warga terdampak dari RT dan RW. Namun sebelum kita mendata nomor 2, 3, 4, 5, 6, kita habiskan dulu yang nomor 1. Jadi nek carane wong mlaku ki ya urut. Kersane semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian lanjut Mas. Ini banyak beredar di media sosial tentang bantuan langsung tunai dana desa. Mungkin dari panjenengan sudah mengetahui teng Facebook, teng WA, teng grup-grup, semua sudah ada di sini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dasar hukumnya jelas, sasaran penerimanya juga sudah jelas, mekanisme pendataan juga sudah jelas, metode perhitungan dana desa kurang dari 800 maksimal 25%, dana desa 800 sampai 1,2 maksimal 30%, dana desa lebih dari 1,2 maksimal 35%. Itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa pemerintah desa melaksanakan BLTDD ini juga ada aturannya, sehingga
Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi penerimanya. Monggo lanjut Mas. Ini laporan pemerintah desa tentang situasi COVID-19 yang ada di Desa Sumberjo. Sampai Minggu tanggal 10 Mei, jadi data ini kemarin, itu pelaku perjalanan di Desa Sumberjo ada 125. Yang masih isolasi mandiri ada 10, yang lolos isolasi sudah 115. Dan untuk yang masih isolasi mandiri, Kebayanan 1 dan Kebayanan 2 itu imbang. Ini untuk yang masih isolasi mandiri, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Solo, ada yang dari Yogyakarta. Untuk yang dari Jakarta di Kebayanan 1 ada, kemudian yang di Kebayanan 2 itu rata-rata dari Solo dan juga dari Jogja. Untuk yang positif 0, PDB 0, ODP 0, OTG 0. Positif niku orang yang terkonfirmasi COVID, PDP pasien dalam pengawasan, ODP orang dalam pengawasan, OTG orang tanpa gejala. Niki sing paling berbahaya niku OTG, orang tanpa gejala. Wong enom sehat tetapi ternyata membawa virus. Itu tidak bisa diketahui, tidak bisa dicek oleh siapapun. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sek, tidak tahu siapa yang akan membawa virus. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan penetapan calon penerima BLTDD di Desa Sumberjo, semoga nanti bisa membuahkan hasil yang baik ke depannya. Karena di Desa Sumberjo itu ada berbagai macam bantuan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dari desa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sek tadi, dari pusat itu ada BST, bantuan sosial tunai, itu yang sudah punya rekening itu langsung ditransfer ke rekening. Di sini di Ngijo itu sudah mendapatkan SMS dan sudah ditransfer. Desa tidak tahu. Itulah BST. Jadi BST itu desa tidak tahu. Katanya data BDT tahun 2019, tapi kenyataannya itu data BDT buah tahun piro, buatan tahun 2019. Karena kalau BDT tahun 2019 desa sudah punya, tapi yang keluar niku sing tahun-tahun lama. Kemudian ada bantuan dari provinsi yang nanti insya Allah bentuknya sembako. Kalau tidak salah nanti ada 3 kali penyaluran. Kemudian juga ada sembako dari kabupaten untuk golongan pekerja seni ada, untuk UMKM ada. Jadi nanti insya Allah sedikit demi sedikit semua akan menerima, walaupun jumlah dan bentuknya berbeda. Karena dari pemerintah itu sudah mengupayakan bagaimana caranya masyarakat yang ada di Indonesia ini mendapatkan bantuan. Itu yang layak mendapatkan bantuan itu akan mendapatkan bantuan. Makanya disisir untuk desa dikasih BLT dana desa. Dari kabupaten ada sembako kabupaten, ada Saraswati Menur. Kemudian dari provinsi nanti juga ada sembako provinsi. Dari pusat nanti ada BST. Semua data itu dari pemerintah tidak boleh double. Sehingga data dari panjenengan untuk BLTDD dikembalikan dan dikembalikan lagi itu karena double dengan data mungkin BST, mungkin sudah didata di provinsi dan lain sebagainya. Jadi kami dari pemerintah desa mohon maaf apabila dalam pendataan mungkin Pak RT ya enek sing anyel karena data kok bolak-balik. Karena itu tadi desa juga diminta untuk segera, bahkan nyun sewu niki ada salah satu perangkat Sumberjo yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit. Kemarin sudah periksa di Purwodadi dan malam hari ini tidak bisa
rawuh ke balai desa karena beliau sakit. Dan monggo kita doakan semoga beliau cepat sembuh, bisa bekerja seperti sedia kala. Itulah kenapa beratnya dari pemerintah desa yang disampaikan oleh Pak Sek, tidak mengenal jam, tidak mengenal hari. Karena data itu jam 12 malam datang, pagi harus sudah dikirim ke kabupaten kembali. Maka dari itu kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak RT dan juga lembaga yang ada di Desa Sumberjo yang sudah bersatu untuk menyelesaikan pandemi ini, semoga segera berakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.